Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh soal tentang VTP VLAN trunking dan juga DHCP yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Di mana kita memiliki VLAN-VLAN dari 10, 20, 30 sampai 70. Dan di sini tertera bahwa IP untuk VLAN 10 adalah 10.0, VLAN 20 adalah 20.0, VLAN 30 adalah 30.0 dan seterusnya sampai 70.0. Kemudian kita akan coba hubungkan perangkat-perangkat tersebut dengan kabel. Kita mulai dari router menuju switch 6, switch 6 menuju switch, kemudian dari switch 6 menuju ke switch 8, kemudian kita juga lanjutkan ke switch 9. Nah, dari switch 7 ini kita sambungkan ke perangkat-perangkat yang ada. Kita sambungkan dengan VLAN 10 terlebih dahulu agar berurutan. Kemudian setelah VLAN 10 selesai, kita lanjut ke VLAN 20. Setelah VLAN 20, kita hubungkan dengan VLAN 30, yaitu beberapa PC. Kemudian kita hubungkan dengan beberapa PC yang ada di VLAN 40. Lalu VLAN 50, kita pindah ke switch sebelah. Kita hubungkan dengan VLAN 60. Kemudian kita hubungkan juga beberapa perangkat yang akan kita masukkan ke VLAN 70. Kemudian kita pindah ke switch sebelahnya lagi, yaitu switch 9, atau yang terakhir kita hubungkan yang pertama yaitu dengan perangkat yang akan terhubung dengan VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian yang ada di VLAN 30 nantinya, kemudian VLAN 40 sampai dengan VLAN 50. Nah, seperti inilah bentuk dari topologi yang akan kita konfigurasikan nantinya. Kemudian kita akan membuat switch yang ini menjadi server dan 3 switch di bawahnya akan menjadi client. Kita akan membuat VTP terlebih dahulu. Kita akan mengkonfigurasi VTP-nya. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita masuk ke Global Configuration. Kita buat VTP mode agar menjadi server. Kemudian kita buat yaitu VTP domainnya yaitu smk.com contohnya. Lalu kita buat VTP passwordnya yaitu 123. Lalu kita exit. Kita akan coba lihat VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya masih 0 dan domainnya telah berubah menjadi smk.com dan juga operation modenya telah menjadi server. Kemudian kita akan lanjut pada switch 7. Kita akan membuatnya menjadi client. Kita enable terlebih dahulu. Kita masuk ke global configuration, lalu VTP mode client, lalu VTP domain smk.com. Untuk domain dan passwordnya harus sama dengan VTP server agar bisa terhubung. Lalu kita lanjut pada switch 8, enable terlebih dahulu, lalu masuk ke global configuration, lalu VTP mode client, VTP domain smk.com, VTP password 123. Kemudian kita lanjut pada switch 9. Kita masuk ke tab CLI, kita enable terlebih dahulu. Masuk ke global configuration. Kita buat VTP mode client, VTP domain smk.com, VTP password 123. Setelah itu kita akan membuat VLAN-VLAN-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 70 di switch server. Kita langsung buat saja VLAN 10, kemudian kita akan langsung buat VLAN 20. Kita tidak akan memakai nama agar prosesnya lebih cepat. Lalu untuk VLAN 30 kita buat untuk VLAN 40, lalu 50, lalu VLAN 60, dan juga yang terakhir yaitu VLAN 70. Kita exit terlebih dahulu dan kita coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan juga 70. Kemudian sebelum kita memasukkan interface kepada VLAN-VLAN-nya, kita akan melakukan trunking terlebih dahulu pada switch-nya. Kita mulai dari switch server, kita akan melakukan trunk pada FA01, 02, 03, sampai 04. Kita masuk ke interface rank FA01 sampai 4, lalu switch port mode trunk, dan kita lanjut pada switch 7, kita masuk ke interface FA01, switch port mode trunk. Kemudian kita lanjut pada switch 8, kita masuk ke interface FA01 dan switch port mode trunk.
Setelah itu kita lanjut pada switch yang terakhir, yaitu switch 9. Kita masuk ke interface FA01 juga, switch port mode trunk, dan kita akan coba lihat do show interface trunk. Nah, bahwa FA01 ini telah memasuki status trunking. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan perangkat-perangkat PC atau interface-interface-nya agar masuk ke VLAN-VLAN yang akan kita tentukan, yaitu VLAN 10 sampai 70. Kita akan mulai dari switch 7, kita exit. Kita akan coba lihat terlebih dahulu apakah VLAN-nya sudah masuk atau belum dari servernya. Nah, bahwa VLAN ini dari 10 sampai 70 sudah ada di VLAN kliennya. Kemudian kita akan lanjut interface rank FA02 sampai 3, lalu switch port mode access, kemudian masukkan perintah switch port akses VLAN 10, lalu exit. Kemudian kita akan berpindah VLAN 4 sampai VLAN 5, interface rank FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port akses VLAN 20, kemudian kita akan lanjut ke FA06 sampai 07, interface rank FA06 sampai 7, switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 30. Setelah itu untuk interface FA08 sampai 9, interface rank FA08 sampai 9, switch port mode access, switch port akses VLAN 40. Kemudian untuk FA010 dan juga FA011 exit terlebih dahulu, lalu interface rank FA010 sampai 11, lalu switch port mode access, switch port mode access VLAN 50. Kita akan coba lihat terlebih dahulu do show VLAN brief. Nah, interface yang tadi telah kita masukkan telah terdaftar pada VLAN-nya masing-masing. Kita akan lanjut pada switch berikutnya, yaitu switch 8. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan coba lihat FA02 sampai 3, interface rank FA02 sampai 3, switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 60. Karena di sini diminta untuk memasukkan ke VLAN 60. Kemudian FA04 sampai 5, kemudian interface rank FA04 sampai 5, lalu switch port mode access, switch port akses VLAN 70. Kita akan pindah ke switch yang terakhir, yaitu switch 9, interface rank FA02 sampai 3, switch port mode access, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita masukkan lagi interface rank FA04 sampai 5, switch port mode access, switch port akses VLAN 20. Kemudian ada FA06 sampai dengan 7, exit, lalu interface rank FA06 sampai 7, lalu switch port mode access, switch port akses VLAN 30. Kemudian kita lanjut FA08 sampai 9, interface rank FA08 sampai 9, lalu switch port mode access, switch port akses VLAN 40. Kemudian yang terakhir adalah FA40. Kemudian yang terakhir adalah FA10 sampai 11, interface rank FA010 sampai 11, switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 50. Kita akan coba lihat do show VLAN brief. Nah, interface-nya telah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Kemudian pada switch yang tengah, do show VLAN brief, yang di sini juga telah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan memasukkan IP-IP dari setiap VLAN ke dalam router, atau kita akan melakukan inter VLAN routing. Kita masuk ke routernya, ke tab CLI, kita enable, masuk ke global configuration, lalu kita masuk ke interface FA00 dan kita nyalakan kabelnya dengan cara no shutdown. Kemudian kita exit sehingga kabel yang di sini akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita akan masuk ke FA00 kembali, tetapi di sini kita tambahkan dengan titik 10 karena kita akan memasukkan ke VLAN 10, yaitu kita akan membuat subdivisinya atau kita akan membuat yang namanya sub interface-nya. Kemudian kita ganti encryption.1key spasi 10 karena di sini kita akan memasukkannya ke VLAN 10. Kemudian baru kita tambahkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 spasi subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian exit, lalu kita lanjut ke interface FA00.20. Encryption
.1key spasi 20, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0. Selanjutnya kita exit, kemudian kita masuk lagi pada FA00.30. Kita ganti encryption.1key-nya spasi 30. Kita masukkan IP address-nya yaitu 30.1 spasi 255.0. Kemudian kita exit, lalu kita masuk lagi pada FA00.40. Encryption.1key lalu spasi 40, tambahkan IP address-nya. Kemudian kita buat lagi interface FA00.50, lalu encryption.1key spasi 50, lalu tambahkan IP address-nya. Kemudian subnet mask-nya. Lalu kita exit. Kita buat lagi untuk FA00.60. Kita ubah encryption-nya menjadi .1key spasi 60, tambahkan IP address-nya. Kemudian kita exit. Yang terakhir kita tambahkan untuk interface FA00.70. Ganti encryption-nya menjadi .1key spasi 70, tambahkan IP address-nya 70.70.70.1 spasi 255.255.255.0, lalu kita exit. Kemudian kita akan coba cek to show IP interface brief. Nah, di sini sudah terdapat IP-IP yang terdaftar untuk VLAN 10 sampai dengan 70. Nah, kemudian kita akan membuat IP DHCP pool spasi untuk VLAN 10. Kemudian enter, kita masuk networknya yaitu 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP default routernya yaitu 10.10.10.1. Default router ini akan menjadi IP gateway yang akan dipakai oleh klien. Kemudian kita tambahkan DNS-nya yaitu 8888. Kita exit. Kita buat lagi DHCP pool, IP DHCP pool VLAN 20, masukkan networknya 20.20.20.0 spasi 255.255.255.0, masukkan default routernya atau IP gateway-nya, kemudian masukkan DNS-nya. Untuk default routernya adalah IP yang telah kita tambahkan ke router tadi. Yang ini yang 20.1, 30.1, 40.1 dan seterusnya. Kita buat lagi IP DHCP pool spasi VLAN 30. Masukkan networknya spasi subnet mask dan masukkan default routernya. Kemudian kita masukkan DNS-nya. Exit, kita tambahkan lagi IP DHCP pool VLAN 40. Masukkan networknya. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian masukkan default routernya. Kemudian masukkan DNS-nya. Setelah itu kita exit dan kita buat lagi untuk VLAN 50. Masukkan default routernya. Kemudian untuk DNS-nya. Lalu jika sudah exit, kita buat lagi IP DHCP pool VLAN 60. Masukkan networknya. Kemudian subnet mask-nya. Masukkan default routernya. Lalu masukkan DNS-nya. DNS-nya saya pakai DNS Google. Lalu exit. Dan yang terakhir kita akan buat untuk VLAN 70. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian atau membuktikan. Kita akan masuk ke salah satu PC VLAN 10, aktifkan DHCP-nya, kemudian pada VLAN 20 juga berhasil. Lalu salah satu VLAN 30 berhasil, dan VLAN 40 hasilnya berhasil atau telah successful. Kemudian pada VLAN 50 hasilnya juga berhasil, kemudian pada VLAN 60 hasilnya berhasil, lalu pada VLAN 70 juga berhasil, kemudian pada VLAN 10 hasilnya berhasil juga, pada VLAN 20 hasilnya juga berhasil, lalu pada VLAN 30 juga berhasil, kemudian VLAN 40 berhasil, yang terakhir VLAN 50 ini hasilnya juga berhasil ya teman-teman. Nah, langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan ping atau kita akan mengirimkan paket ICMP. Contohnya pada PC 0 VLAN 10 menuju PC 6 VLAN 40 awal-awal memang valid. Kita akan coba cek lagi. Dan hasilnya adalah successful. Kemudian kita akan coba pada VLAN 20 menuju VLAN 20 seberang. Nah, hasilnya langsung successful karena sesama subnet. Kita coba lagi pada VLAN 20 menuju VLAN 30 seberang. Awal-awal valid, kita coba lagi. Hasilnya adalah successful. Kemudian kita akan coba pada VLAN 70 menuju VLAN 60.
awal-awal valid. Kita akan coba lagi. Hasilnya successful. Pada VLAN 30 menuju VLAN 50 ini awal-awal valid, dan kita coba lagi. Dan hasilnya successful ya teman-teman. Jadi itu dia tadi untuk pembahasan soal yang kita buat tadi. Mungkin itu saja video dari saya. Cukup sekian, terima kasih.